Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Berto Christian Saputra, NIM 1710416500, kelas manajemen pagi C1. Hari ini saya akan menjawab tentang mata perkuliahan manajemen pemasaran internasional. Yang pertama, manajemen pemasaran internasional dalam arti luas ialah metode pemasaran yang dilakukan melewati batas satu negara atau bisa dibilang di ruang lingkup domestik dalam artian teknik marketing hingga ke luar negeri agar bisa menjaring pelanggan dalam jumlah yang banyak sekali. Contohnya PT Indofood. Nah, PT Indofood lebih fokus memproduksi banyak stok mie instan khas rempah-rempah Indonesia. Jadi negara yang mereka targetkan adalah Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia. Kemudian perbedaan perusahaan internasional dan perusahaan global. Perusahaan internasional lebih fokus pada pasar domestik identik dengan pasar luar negeri. Kemudian visi yaitu kriteria yang ditentukan sendiri. Ada orientasi etnosentrik atau sifat pasar konsumen dimanapun pastinya sama. Nah, untuk strategi internasional, struktur ada divisi internasional, strategi pemasaran yaitu tentang perluasan. Nah, fokus lokasi litbang tentang negara asalnya, sumber daya manusia, orang negeri asal ditempatkan di posisi kunci di mana saja. Kemudian gaya operasi yaitu sentralisasi. Untuk kebijakan investasi biasanya bersumber dari negara asalnya. Nah, sedangkan untuk perusahaan global itu fokusnya pada realitas atau biasa perbedaan dan persamaan dalam pemasaran dunia. Kemudian untuk visinya ini biasa memakai itu bagaimana cara mereka melihat susunan yang kompleks pada negara-negaranya. Kemudian untuk orientasinya, dia menggunakan geosentrik. Konsumen untuk setiap negara ada kesamaannya dan perbedaannya. Jadi strateginya standarisasi saja, tapi juga tetap memakai penyesuaian di negara-negaranya yang akan dilaksanakan pemasarannya. Nah, untuk strategi itu biasa sama dengan menggunakan strategi global. Untuk struktur campuran dan metrik. Strategi pemasaran, perluasan, adaptasi, dan penciptaan. Nah, fokus untuk lokasi lead banknya biasa negara asal dan tuan rumah terintegrasi. Gaya operasi biasanya orang terpakilah tanpa memandang dari mana asal mereka, dari mana. Yang penting itu bagaimana cara mereka memimpin dalam sebuah perusahaan, cara memanajemennya. Nah, untuk kebijakan finansial, mencari sumber keuangan paling murah di pasar dunia. Kebijakan investasi, biasanya subsidi silang dapat ditransfer antar negara untuk mendukung strategi global. Kemudian yang kedua, peran budaya sangat penting dalam aktivitas pemasaran internasional. Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Ada faktor yang mempengaruhi perusahaan domestik memasuki pemasaran internasional, yaitu kejenuhan pasar domestik, persaingan, peluang-peluang pasar, kurva pengalaman yang tajam, posisi pasar ceruk. Hambatan pemasaran internasional dalam melakukan ekspor ke negara lain, yaitu adanya kebijakan tarif yang menjadi hambatan perdagangan internasional, kemudian adanya kebijakan non-tarif yang menghambat perdagangan internasional, dan terdapat lembaga-lembaga ekonomi di suatu daerah. Tidak ada kesamaan jenis mata uang di setiap negara. Ada buruknya kualitas produk yang diperdagangkan menurut tingkat kesejahteraan suatu negara. Kemudian risiko yang besar dan kesulitan dalam melakukan pembayaran. Kemudian nilai tukar mata uang yang berubah-ubah. Adanya regulasi antara ekonomi yang berbelit-belit di setiap negara. Kemudian keamanan yang tidak terjamin. Yang kelima, pentingnya segmentasi pasar pada perusahaan, yaitu disebabkan segmentasi akan memungkinkan suatu perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Tujuan utama market segmentation adalah untuk membuat proses pemasaran yang lebih terarah sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Nah, segmentasi pasar penting untuk mendapatkan pelanggan potensial.
adanya segmentasi geografis, segmentasi harga, segmentasi media, segmentasi demografis, dan segmentasi waktu. Nah, adanya nomor yang keenam ada strategi pasar global, yaitu yang pertama melakukan ekspor, yang kedua menegosiasikan kesepakatan waralaba, biasa disebut dengan franchise. Kemudian membentuk usaha patungan, biasa disebut joint venture, dan melakukan investasi langsung di negara lain. Alasan pertumbuhan ekonomi menjadi pendorong pemasaran global. Yang ketujuh, yang pertama jawabannya ada menciptakan peluang pasar, mendorong perusahaan perkembangan secara global, mengurangi daya tahan melawan masuknya perusahaan asing ke perekonomian lokal, perseran dunia terhadap deregulasi dan privatisasi. Kemudian bagian video, saya akan menjawab tentang video yang ditonton. Apa judul video tersebut? Yaitu judul video yang pertama, pemasaran internasional standar ISO 9000 dalam perdagangan. Sedangkan video yang kedua yaitu pemasaran internasional versus pemasaran global. Yang kedua, siapa pembicara yang dalam kedua video tersebut? Pembicara dalam video yang pertama yaitu Erika Nada Salsabila, Gusti Ayung SKM, Nabila Gusti Fasanta, Rinaldi Gardimas P, Usi Uswatun Hasanah, dan Yaser Badewi. Untuk video yang kedua yaitu Farastika Salsabila, Sofia Nurul Dayani, Itjani, kemudian ada Widya Mutiara Sari. Kemudian saya akan menjelaskan tentang secara rinci apa yang dijelaskan oleh pembicara dalam video 1 dan video 2. Video 1 yaitu menjelaskan tentang salah satu faktor yang menentukan daya saing di pasaran internasional, yaitu adalah mutu, karena barang bermutu baik merupakan pertimbangan pertama untuk keputusan pembelian calon pembeli. Mengapa harus menggunakan ISO 9000? Ada dua unsur dalam ISO 9000. Penerimaan dan pemakaian falsafah ISO 9000 dan penerapannya sebagai suatu standar perusahaan. Nah, yang B yaitu memperoleh persetujuan dari pihak atau lembaga sertifikasi. Kemudian ISO dapat mengisi sejumlah persyaratan perusahaan dan bahkan sangat strategis dalam lingkungan industri dan pasar yang berubah-ubah. Dalam hal ini, yang utama adalah pertimbangan pasar, aspek hukum, produktivitas, dan manajemen, serta perusahaan, hubungan pelanggan dan pemasok. Standar ISO 9000 menjadi wajib bagi banyak produsen yang merupakan subkontraktor dari perusahaan internasional terkemuka, khususnya bidang elektronik, transportasi, bidang teknik, dan industri nuklir. Pada video yang kedua, pembicara menjelaskan tentang pengertian pemasaran internasional, kemudian memberikan sedikit definisi pemasaran internasional dan pemasaran global, yaitu tentang pemasaran internasional yaitu kegiatannya lebih dari satu negara, atau pemasaran global yaitu mengacu pada kegiatan-kegiatan perusahaan yang menekankan pada upaya standarisasi, koordinasi pasar, dan integrasi global. Contohnya Indofood dan lain-lain. Why go internasional? Karena kejenuhan pasar domestik, yaitu persaingan, peluang-peluang pasar. Kemudian kurva pengalaman yang tajam. Ada jenis-jenis pemasaran internasional, yaitu pemasaran ekspor, pemasaran internasional, pemasaran multinasional. Nah, pemasaran multiregional, pemasaran global, tipologi perusahaan internasional, multinasional, dan global. Tipologi yaitu ilmu yang mempelajari pengelompokan sesuai dengan kegiatan di dalam perusahaan. Untuk fokusnya internasional yaitu persamaan dalam pasar luar negeri, sedangkan multinasional yaitu ada perbedaan di pasar luar negeri. Untuk yang global, kenyataan persamaan atau biasa pengaruh yang menyatukan serta perbedaan di pasar dunia. Visinya yaitu visi internasional yaitu self-reference criterion, biasa disingkat SRC. Sedangkan multinasional melihat setiap negara adalah unik. Jadi di mana ada peluang, di situ ada keuntungan buat mereka.
Nah, untuk global, melihat kerumitan dunia, jadi pemasaran global yaitu mereka lebih menganalisa dulu apa yang akan terjadi di negara-negara apabila mereka terjun langsung ke lapangan dan membuat suatu kerjasama. Nah, orientasi internasional yaitu etnosentrik dan polisentrik. Global yaitu geosentrik, sedangkan strategi internasional dan multinasional. Kemudian ada global. Kemudian ada kekuatan pendorong integrasi global, teknologi, budaya, dan tingkatan global. Kebutuhan pasar, pasar bebas, integrasi ekonomi, perdamaian, hasrat, strategi, visi, manajemen, biaya. Nah, apa yang saudara dapatkan dari menonton video pertama dan kedua? Yang saya dapatkan yaitu adalah video pertama, aspek mutu merupakan bagian dari jaminan mutu dan sistem manajemen mutu yang mendukung dan memperoleh sertifikat ISO 9000 dengan melaksanakan aspek mutu yang baik dan benar akan diperoleh beberapa keuntungannya. Nah, produk apa saja yang dihasilkan berkualitas dan ketentunya mempermudah dalam memperoleh ISO 9000. Nah, video kedua yaitu bermanfaat bagi saya menurut Kateora karena dan Graham, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang didesain untuk menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan arus barang dan jasa dari sebuah perusahaan kepada konsumen. Kemudian menurut Kotabe dan Helson 2004, pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan upaya standarisasi, koordinasi, lintas pasaran, integrasi global. Nah, sekian jawaban saya tentang apa itu pemasaran global, pemasaran internasional, yang di dalamnya tadi sudah saya jelaskan. Mungkin jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.